dengan suaranya lagi yang penuh semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini, siang hari. Masuki siang hari. Kita berkumpul di rumah Tuhan. Satu dengan yang lain tidak kurang. Memasuki tahun yang baru. Ibadah yang pertama. Kita masih diberikan kekuatan. Kita masih diberikan sukacita. Itu semua karena Tuhan yang masih selalu mengasihi kehidupan kita. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang bersyukur kepadanya. Kita mau membawa diri kita untuk semakin lebih dekat lagi. Kita rindu akan kasih-Nya pada pagi hari ini. Sebab betapa besar kuasa-Nya di dalam kehidupan kita sehingga perlunya untuk kita menyadari bahwa apa yang kita perlukan di dunia ini adalah satu-satunya pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bukan tentang soal emas, perak atau harta yang ada di dunia, tetapi semua karena kasih-Nya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mau datang lebih lagi. Kita mau bersyukur, menaikkan rasa syukur kita dan mau memuji, mau menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Apa dengan bangkit berdiri saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau menyatakan rasa syukur kita yang lebih lagi kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. kerinduanmu. Inginkan
Biar jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Naikkan pujian ini, seruan hatimu. Lebih dari. Amin Tuhan. Kami hanya ingin Kau Tuhan, perak dan perak. Yes Lord. Gak ada artinya Tuhan, semuanya Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Katakan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin Tuhan. Mas perak dan permata tiada arti. Ku ingin, kami ingin Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami ini Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh Yesus, semua jemaat menyembah Dia. Kami mau mencari seperti apa yang Kau ingini Tuhan. Bab hanya Kau yang layak dan layak ditinggikan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap jiwa yang haus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, benar Bapa. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau cari-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau melihat pada pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan. Setiap hati yang merindukan Engkau Tuhan, setiap jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau hadir bersama-sama kami di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang bersedih, setiap hati yang terluka, setiap hati yang kecewa, setiap hati yang penuh dengan tekanan Tuhan. Setiap hati yang sedang berbahagia, setiap hati yang sedang bersyukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami bawa semua ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hanya Engkau Allah satu-satunya yang layak kami tinggikan.
Engkau Allah satu-satunya yang layak kami puji. Engkau yang memberikan kami keselamatan. Engkau yang memberikan kami kehidupan. Engkau juga yang memberikan kami pengharapan. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dengar seruan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku nyatakan janji-Ku, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, kau kebenaran. Amin, kau kebenaran Tuhan. Kau menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut Engkau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu.
dunia ini, kesenangan dunia ini tidak akan dapat menjauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang besar itu sudah mencengkrama kehidupan kami. Tuhan, kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami akan terus mengalir bersama dengan Tuhan. Dibawa oleh Tuhan melihat hal-hal yang baru, yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah terpikirkan di hati kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ini adalah ibadah kami yang pertama di awal tahun 2024 ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengawali minggu ini. Boleh kami beribadah kepada Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini. Kami boleh memuliakan Tuhan di rumah Tuhan. Dan kami pun percaya dalam ibadah kami, kuasa Tuhan mengalir. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Kami datang untuk menyembah Allah. Kami datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami datang ingin meninggikan nama Tuhan. Kami datang ingin melihat kuasa Allah. Dan kami datang bersekutu kepada Engkau. Dan kami akan menikmati persekutuan yang indah. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Allah sendiri mengambil alih ibadah kami. Dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Biarlah hati kami melekat kepadamu. Pikiran kami fokus kepada Tuhan. Suasana surgawi boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan kami semua merasakan, menikmati hadirat dan jamahan Tuhan, firman Allah dan berkat melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang indah ini. Kami sambut berkat 2024 ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. 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 Ada semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita kasih salam dulu kiri kanan muka belakang menyambut di awal tahun ini. Di ibadah yang pertama kita masih boleh berkumpul, kita masih bertemu satu dengan yang lain. Haleluya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ku lewati segala
lagi? Masih kuat memuji Tuhan? Amin. Oke. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan, oh, dengan sukacita, oh, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Amin. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan meminta untuk selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkau berdaya atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, beri semangat buat Tuhan kita. Silakan duduk. Kita akan masuk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu kan nyata dalam Kau pegang Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Lagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapan takkan hilang, sebab masa depanku Kau sedia. Tak pernah gagal rencana-Mu. Kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Katakan bersama-sama. Harapanku, amin Tuhan, di dalam hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam. Benar Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Dengan bangkit berdiri saya mengajak kita semua katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuasa. Saya undang kepada pembicara untuk maju depan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu,
Tes. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami Bapa. Dan sebentar Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati pikiran dan hati kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami ingin siap mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan anak-Mu ini Tuhan. Kau berkati lidah bibir apa yang akan anak-Mu sampaikan ini Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan pelindungan-Mu Tuhan dalam kami Tuhan, untuk menolak Tuhan kuasa-kuasa gelap yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memulai kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, dibersihkan untuk duduk. Wah, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Gembala yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Ya. Di awal tahun 2024 ini kita harus banyak belajar dari pengalaman kita di tahun 2023. Saya pun banyak belajar agar tidak mengulang kembali kesalahan yang sama di tahun 2023. Mungkin waktu itu kita sering mengambil keputusan itu dengan pemikiran kita sendiri. Atau kita sering mengambil langkah itu karena egois kita. Tapi mari kita melakukan transformasi atau perubahan Bapak Ibu. Agar apa? Agar di tahun 2024 ini kita bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, pada kesempatan minggu hari ini, saya diberikan tema, boleh slide-nya? Mencari Allah adalah kebutuhan pokok yang utama. Oke, next. Nah, terbilang dalam ayat Matius pasal yang ke-6, ayat 31 sampai 33. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Di sini sudah cukup sangat jelas ya Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini poin ini adalah Allah ingin kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, saya mau kita merenung sejenak, coba next. Setelah kita membaca ayat ini, apakah selama ini kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, atau hanya mencari kerajaannya saja sampai lupa dengan kebenarannya? Saya bilang ayat ini sangat umum sekali, setiap hari kita sering mendengarkan ayat ini. Tetapi sampai saat ini saya pun masih merenungkan ayat ini. Saya bilang gini, kenapa kok kita kan mencari kerajaan Allah, kenapa harus ditambah dengan kebenarannya? Padahal ketika kita mencari kerajaan Allah kan otomatis harusnya udah benar di jalan itu. Tapi kenapa dan kebenarannya? Ternyata di dalam mencari kerajaan Allah, kita belum tentu memiliki hal yang benar Bapak Ibu. Maksudnya apa? Motivasi kita dalam mencari kerajaan Allah bisa salah. Makanya ayat ini dilengkapi dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba next. Nah, banyak orang berpikir jika sudah datang ke gereja, sudah ibadah, sudah pelayanan, sudah ikut kegiatan-kegiatan gereja dari hari Senin sampai Minggu, itu semuanya itu berarti kita sudah mencari kerajaan Allah. Itu tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu. Tetapi kita harus berhati-hati, banyak anak Tuhan itu terjebak di bagian ini. Mereka berpikir jika sudah datang ke gereja kita nih udah melakukan pelayanan nih. Ya kan? Nah, ketika kita menghadiri gereja, kita beribadah kayak hari Minggu ini. Apakah pikiran kita, hati kita itu ada di dalam gereja menyembah Tuhan? Atau cuma tubuh kita duduk, pikiran kita melayang-layang.
hati kita melayang-layang. Sama seperti apa? Roh Allah melayang-layang, pikiran kita juga melayang-layang gitu Bapak Ibu. Atau apakah ketika kita mengambil suatu bagian dalam pelayanan di gereja, kita menyembah Allah, memuliakan nama Allah, atau kita memberi makan jiwa tampil kita. Atau bisa jadi kita melakukan pelayanan karena kita takut. Takut apa? Aduh, kalau saya nggak ngelakuin pelayanan nanti Tuhan bakal marah sama saya. Kalau saya nggak ngelakuin pelayanan, nih kan udah lama nggak pelayanan, nanti Tuhan nggak kasih saya berkat lagi. Alhasil apa? Pelayanan yang kita lakukan itu malah terpaksa. Atau kita penuh dengan tekanan. Ya mau nggak mau lah, kalau nggak Tuhan nggak berkati saya. Nah, kita harus berhati-hati dengan motivasi yang kita miliki dalam melakukan pelayanan tuh. Tapi saya percaya Bapak Ibu, setiap orang yang melakukan pelayanan di GSJ Fajar Baru pasti melakukan pelayanan itu untuk Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika kita ikut kegiatan gereja dari hari Senin sampai hari Minggu, jangan kita jadikan itu sebagai rutinitas Bapak Ibu. Atau kita jadikan itu sebagai kebiasaan yang sehari-hari, yang terus berulang. Tetapi kita harus menjadikan ini sebagai momen penting untuk apa? Untuk kita bersekutu dengan Tuhan, sehingga jiwa kita menjadi terisi dan penuh. Jadi kita nggak hambar. Saya sering sekali melihat terkadang hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan tuh bilang kayak gini, aduh kok pelayanan Tuhan gini-gini aja ya. Aduh kok kegiatan gereja gini-gini doang ya, jadi bosen, males banget gitu. Nah hati-hati Bapak Ibu, ketika hati itu sudah mulai hambar, tandanya ada sesuatu yang aneh di situ. Kita boleh next. Kok lapar ya? Lucu gak gambar ini? Padahal kita lihat di meja itu banyak makanan. Kita tuh ibarat kata dikelilingi oleh banyak makanan, banyak minuman Bapak Ibu. Tapi anehnya kenapa kita bisa bilang, kok lapar ya, kok haus ya? Dalam pelayanan pun begitu. Kok kita bisa bilang, kok saya hambar ya? Padahal tiap hari saya melayani Tuhan. Kok saya hambar ya? Padahal saya tiap hari baca Alkitab, ikut persekutuan. Bisa jadi kita cuma melototin doang. Bisa jadi kita cuma melihat makanan ini doang, ini enak nih kayaknya nih. Wih, pizza, enak banget. Tapi kita nggak makan. Bisa jadi kita ngelihat minuman ini, wih, Sprite Coca-Cola, tapi kita nggak minum. Karena kenapa? Kita cuma datang, tapi kita nggak masuk dalam perjamuan tersebut. Sama seperti kita dalam gereja, kita harus bisa masuk dalam setiap persekutuan-persekutuan. Kita harus bisa menyelami firman Tuhan. Nah, maka dari itu kegiatan-kegiatan peribadatan itu bukan untuk dijadikan sebagai kebiasaan, tetapi dibentuk agar kita selalu dapat berelasi dengan Allah. Kekristenan itu berbicara tentang relasi, bukan individual atau praktek keagamaan Bapak Ibu. Boleh next? Bapak Ibu, kita harus sepakati dulu. Di dunia ini semakin hari semakin ke arah yang lebih baik atau ke arah yang makin merosot, ke arah yang lebih buruk. Kita percaya kalau dunia semakin hari semakin menuju kepada kemerosotan Bapak Ibu. Maka dari itu tanpa kita sadari, pikiran kita itu sudah dicuci oleh dunia. Sehingga kita terbawa arus dunia. Oleh apa? Tren-tren saat ini. Lifestyle, gaya hidup yang bawa kita semakin mengejar dunia. Kalau nggak gini kita bukan orang-orang keren, kalau nggak gini kita bukan orang yang update nih. Nah, di zaman saya waktu kuliah, bukan zaman sekarang, zaman yang waktu dulu, saya kuliah itu ada tren namanya YOLO. Apa itu YOLO? You only live once. Artinya apa? Kita hidup cuma satu kali, kita harus lakuin apa yang kita mau dong. Coba aja kan hidup cuma satu kali, kita coba semua aja, mau yang baik, yang nggak benar kayak kita coba semua. Itu dulu pandangan itu ngeri banget. Bahkan dulu ada filmnya kalau nggak salah. Nah, seiring berjalannya waktu, tren-tren terus update, akhirnya apa? Ada namanya FOMO. Apa itu FOMO? Fear of, apa tuh? Missing out. Artinya apa? Kita jadi ketakutan kalau kita nggak mengikuti suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Kayak tren-tren yang lagi di booming-boomingin sekarang. Contoh, aplikasi yang paling ngetren apa? TikTok. Kita kalau bisa lihat TikTok, kita lihat nih. Hello kids, this is your dad. And this is your mom, gitu kan. Itu jadi booming ngetren banget. Sampai memang beberapa ada yang mengajak saya, termasuk pasangan saya juga ajak, ayo kita bikin ini gitu kan, biar seru-seruan. Saya nggak menolak itu, tapi saya berpikir aja kayak, kenapa
kita sebagai orang yang percaya, kita tidak membuat sebuah dobrakan baru untuk apa? Agar seluruh dunia sama-sama bisa mengaplikasikan untuk tertuju kepada Kristus gitu loh. Kenapa kita harus selalu dicuci otak kita dengan aktivitas-aktivitas dunia? Maka dari itu salah satu fungsi utama gereja adalah mengisi kita akan kebenaran firman Tuhan. Agar bukan dunia lagi yang mencuci otak kita, tetapi kita yang menjadi transformasi untuk dunia Bapak Ibu. Sama seperti Kristus ketika dia datang ke dunia, dia tidak dimanipulasi oleh dunia. Dunia tidak bisa mencuci dia, tapi dia menginfluence dunia. Dia membawa perubahan bagi dunia Bapak Ibu. Saya akan bacakan dua ayat, di ayat ke-31 sama 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Garis bawahi, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini ngeri banget Bapak Ibu. Karena kenapa? Bagaimana dunia dari zaman dulu selalu menarik kita untuk kita mengejar dunia. Dan mirisnya, kalau kita kejar dunia, dunia akan semakin lari. Tandanya apa? Kita harus selalu mengejar dia. Bukan berarti saya menolak untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan rohani. Tidak. Justru kita harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan duniawi juga. Bukan hanya rohani saja, duniawi juga. Kita harus. Tetapi persoalannya adalah kalau kita memprioritaskan itu terlalu berlebihan, lama-lama apa? Kita akan menggeser posisi Allah, kita tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, kita menjauhi aktivitas-aktivitas rohani, tandanya kita akan semakin hari semakin serupa dengan dunia. Dan kita harus ingat, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tahu, kita mengikuti sama seperti orang-orang dunia, tandanya kita ini jadi orang yang tidak mengenal siapa Allah kita. Bahasa-bahasa tersebut biasanya kita sebut sebagai orang dunia. Jadi bila fokus kitanya sama, ya itu. Kita akan menuju kepada kebinasaan Bapak Ibu. Nah coba next. Apakah orang dunia dapat berpikir mengutamakan Allah? Ini kalau kita berpikir mengikuti hal yang sama kayak tadi ya Bapak Ibu. Jawabannya apa? Tentu tidak. Karena kenapa? Apapun yang orang dunia lakukan, itu pasti tujuannya untuk dirinya sendiri. Sekalipun kita melihatnya, oh dia berbuat baik kok, dia berbuat ini kok, ada iming-iming di balik itu. Maaf kata, seperti gini, saya berbuat baik agar saya diberkati. Saya menghormati orang tua saya agar perjalanan kemanapun saya pergi, saya diberkati banyak orang. Saya melepaskan binatang untuk apa? Biar umur saya panjang. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang Kristen. Ketika kita menjadi orang Kristen, maksudnya orang dunia dengan orang-orang Kristen, maaf ya. Orang Kristen melakukan perbuatan kebenaran, itu tujuannya bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Tuhan, untuk Allah. Kenapa? Karena kita sudah ditebus, makanya kita sanggup melakukan itu semua. Kita melakukan perbuatan baik, kita sudah tidak mengandalkan apapun, kita sudah tidak mengharapkan apapun. Tapi kita berbuat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-27. Dombaku mengenal suaraku. Jadi bila ada yang tidak mendengarkan atau menuruti perkataan Tuhan, bisa jadi mereka bukan termaksud golongan dari domba-dombanya Allah. Jadi ayat ini sudah sangat jelas Bapak Ibu. Bila kita mengaku domba-domba Allah, maka kita harus mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita menjadi yang terutama. Jadi jangan cuma dijadiin sampingan Bapak Ibu. Kalau kita butuh, kita cari Tuhan. Kalau kita nggak butuh, kita tinggalin Tuhan. Nah next. Nih, terkadang kita suka amnesia ya Bapak Ibu. Kita suka lupa ingatan mendadak. Gitu. Manusia itu merasa kalau keberhasilan itu usaha kita. Ide-ide brilian yang muncul dari pikiran kita itu usaha kita. Peluang-peluang itu usaha kita. Bakat yang kita latih itu karena kerja keras kita, usaha kita. Sebenarnya kalau tanpa Allah, manusia itu tidak akan sanggup melakukan apapun. Bahkan untuk menggapai apapun itu aja sangat mustahil Bapak Ibu. Amsal pasal yang ke-10 ayat ke-22 berkata, Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya Bapak Ibu.
Nah ayat ini cukup tricky atau cukup berbahaya karena kenapa? Orang-orang kalau misalkan tidak menyelidikinya dengan benar gitu atau menerjemahkannya dengan baik, itu bisa berpikir kalau ya udah ngapain kita capek-capek, kita santai-santai aja. Ini kan Tuhan yang bakalan jadiin kita kaya. Ngapain kita harus kerja keras? Kalau misalkan Tuhan mau jadiin kaya, Tuhan bisa kok langsung jadiin kita kaya. Tapi enggak begitu. Justru ayat ini itu menampar kita, orang-orang yang selalu menganggap kalau usaha mereka lah yang membuat segala sesuatunya itu berhasil. Padahal ide, peluang, kesehatan, berkat, bakat, itu semua Allah yang berikan. Allah yang menginspirasikan kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi ayat Amsal ini mengingatkan kembali bahwa tanpa Allah yang adalah sumber itu sendiri, manusia sekeras apapun dia berjuang, dia nggak akan bisa untuk menggapai apapun Bapak Ibu. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal ke-15 ayat ke-5, kalau di luar aku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tandanya apa? Ini sudah jelas bahwa peranan Allah itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita boleh next. Nah, ini gambar yang sangat menginspirasi saya. Ada seorang pelukis ternama dari Belanda yang bernama Rembrandt van Rijn. Lukisan ini berada di Isabella Stewart Gardner Museum of Boston. Adanya di Amerika Serikat. Tapi isunya lukisan ini dicuri, udah dicuri gitu loh. Nah, kita bisa lihat kalau di dalam lukisan itu ada 12 murid Yesus dan ada Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, dan kita juga tahu ceritanya bagaimana murid-murid Yesus ketakutan ketika ombak melanda. Panik, ketakutan setengah mati. Nah, kita bisa lihat di sini. Murid-murid Yesus yang udah setiap hari 24 jam bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari melihat mukjizat, melihat kuasa, melihat orang kesurupan jadi sembuh. Dia udah melihat semuanya tuh tentang kerajaan-kerajaan Allah, janji-janji Tuhan. Tapi ketika ada di situ, kondisi itu berubah semua. Amnesia lagi tiba-tiba, hilang semua. Wah, jadi takut, imannya jadi nggak ada. Bahkan dia sampai bangunin Yesus. Tapi kita bisa lihat Yesus. Yesus pada saat kondisi itu, dia tidur. Dan dari sini saya belajar dari Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi setiap persoalan, masalah seberat apapun, kuncinya satu, kita harus tenang dulu. Jadi dari sini kita tahu, kalau kita cuma kejar kerajaannya aja, kayak berkat-berkatnya doang, walaupun kita udah lihat mukjizat kayak, walaupun kita udah ngeliat kesembuhan kayak, kalau masalah datang, iman kita jadi timbul redup Bapak Ibu. Jadi kebenaran itu yang harus kita kedepankan juga. Agar janji firman Tuhan itu bisa kita terima dalam kondisi apapun Bapak Ibu. Jangan cuma terima dalam kondisi baik, tapi pas kondisi gak baik, Tuhan hilang, Tuhan gak tolong saya. Bapak Ibu. Enggak, Tuhan tetap tolong gitu loh. Firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Nah, sering sekali ini juga anak Tuhan ini dipermainkan iblis nih kayak gini nih. Dengan permasalahan-permasalahan kayak gini. Iblis tuh suka bilang sama Tuhan, Tuhan lihat nih anakmu yang ini nih. Coba lihat nih ya. Kalau misalkan kita bikin sakit Tuhan, saya bikin dia sakit. Dia percaya mukjizatmu gak? Dia bakal pergi ninggalin Tuhan gak? Wah apalagi yang itu tuh. Yang itu tuh main Mobile Legends terus gitu kan. Ini kalau keluarganya kita ombang-ambingin coba Tuhan. Percayalah dia pasti ninggalin Tuhan. Mokat dia gak punya harapan lagi. Dia pasti akan mengutuk-ngutuki Tuhan. Gak mau bersekutu lagi sama Tuhan. Itu yang iblis lakukan. Dan setiap hari apa? Gitu aja terus. Kita mau menyerah gitu. Dan kita harus ingat gini loh Bapak Ibu. Setiap segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu karena ada Tuhan mau kita mempraktekkan apa yang sudah Allah ajarkan dalam hidup kita melalui firman kebenarannya Bapak Ibu. Dan yang paling bermasalah adalah ini. Kita bisa gak menyembah Tuhan dalam segala kondisi apapun? Mau kita sedih kek, mau kita senang kek, kita tetap say menyembah Tuhan dalam kondisi seperti kita tidak mengalami apa-apa. Kita bisa gak memaafkan orang yang sungguh luar biasa menyakiti kita? Kita mau gak menurunkan ego kita untuk, oke, I'm sorry, saya minta maaf ya. Gitu loh. Jangan, saya minta maaf ya tapi, jangan kayak gitu Bapak Ibu. Nah permasalahannya adalah iblis itu kalau mau cari orang, itu selalu orang-orang yang terdekat sama kita. Pasangan kita, anak kita, suami kita. Itu biar apa? Biar kalau ketancap itu nusuknya double Bapak Ibu.
Nggak cuma satu kali, kalau kita nggak kenal kan, ya udahlah maafin lah, kita juga nggak kenal. Tapi kalau orang-orang yang dekat sama kita, jelup, wah 2 kali kenanya. Karena kenapa? Kita coba lihat Ayub. Ayub itu pas disuruh mengutuki Allah, siapa yang suruh dia mengutuki Allah? Apakah tetangganya? Apakah pembantunya? Apakah teman-temannya? Jelas kita tahu di sini semua siapa? Istrinya. Karena biar apa? Kita tahu kata-kata istrinya itu nancep banget. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah. Itu saya pas baca itu saya terngiang-ngiang sekali. Karena kenapa? Ini orang lagi susah, lagi sulit kok malah disuruh kayak gini. Ternyata iblis pengen Ayub mengkutuki Allahnya dan Ayub mati agar apa? Agar rencana Tuhan nggak terjadi dalam hidup dia. Bayangkan ketika Ayub mati. Ada gak itu 100 kali lipat semua diganti sama Tuhan? Gak ada Bapak Ibu. Jadi pertahanan akan firman dan kebenaran itu sangat penting. Jadi kalau kayak gini Bapak Ibu, bisa gak kita mengasihi orang yang jahat sama kita? Kalau kita masih berat mengasihi orang yang Tuhan izinkan dia melukai kita, kita coba ingat baik-baik. Perlakuan kita sama Tuhan gimana sih? Saya berpikir saya ini gak layak loh. Buat dapetin kasihnya Tuhan tuh saya gak layak. Tapi Tuhan selalu bilang gini, ayo bangkit, ayo semangat lagi. Kamu itu berharga kok. Orang lain dunia mungkin lihat, kamu mau jadi apa sih, kamu mau gimana sih? Tapi Tuhan selalu bilang, saya punya jalan loh untukmu. Gitu loh. Jadi janji Tuhan itu yang paling terpenting untuk kita Bapak Ibu. Dia yang mendorong kita untuk kita bisa mengatasi segala kekecewaan-kekecewaan. Saya mungkin bisa bilang, saya nggak salah kenapa saya harus minta maaf Tuhan. Tapi ketika saya ingat lagi, iya saya banyak salah sama Tuhan. Kenapa saya tidak bisa stay seperti Tuhan, mengampuni orang lain. Ketika kita mengucapkan pengampunan, awalnya berat kalau kita tahan. Tapi kalau kata-kata itu udah kita ucapkan, jadinya ringan Bapak Ibu. Kita udah gak punya beban lagi gitu loh. Nah, saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan tahu bagaimana caranya meresponi hal-hal yang demikian. Amin. Kalau kita jatuh, itu masih gak apa-apa Bapak Ibu. Karena jatuhnya kita punya potensi untuk balik. Apa bedanya? Bukan berarti saya mengajarkan untuk kita bernegosiasi dengan dosa. Tidak ya Bapak Ibu ya. Tapi ada perbedaan antara orang dunia dengan orang Kristen. Ketika orang dunia dia jatuh, dia akan semakin jatuh, dan dia akan semakin berbau dengan dunia. Karena mereka tidak punya potensi untuk balik menuju kepada Allah. Tetapi kita orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menyerapi firman Tuhan, ketika kita jatuh, Roh Kudus itu memampukan kita untuk oke, ayo kita balik lagi. Firman itu berteriak selalu di telinga kita, harapanmu itu masih ada, kau gak akan pernah hilang. Itu sesuai dengan janji firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, kita harus pegang janji firman Tuhan karena kenapa? Ketika ujian itu datang, jadinya fokus kita itu bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Kita nggak perlu urusin orang lain mau dia berubah, kita nggak perlu mengubah orang lain. Tuhan mau diri kita yang diubah, bukan orang lain yang diubah Bapak Ibu. Mari kita katakan sama-sama, diri kita lah yang diubah. 1, 2, 3. Diri kita lah yang diubah. Jadi jangan kita sibukin orang lain yang harus berubah. Justru Tuhan memproses kita itu melalui mereka. Kita bisa mempraktekkan firman, kita bisa disebut, ini orang Kristen nih, dari mana? Dari mereka Bapak Ibu. Sama seperti yang dilukis di sini. Harusnya jumlahnya 13 orang Bapak Ibu. 12 murid Yesus, satunya Tuhan Yesus sendiri. Nah ini Tuhan Yesusnya ini nih. Sisanya 12 murid Yesus. Tapi nyempil satu, yang pegang topi, kalau misalnya kelihatan. Dia lagi begini. Dia siapa? Dia adalah Rembrandt van Rijn itu sendiri. Jadi lukisan ini menggambarkan terkadang kita juga sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita udah baca firman, kita udah ngerti firman, masalah datang kok kita panik juga gitu loh. Iman kita hilang. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan kita sendiri, untuk merubah diri kita. Lukisan ini menjadi simbol pengingat bahwa penyertaan Tuhan itu gak akan pernah hilang Bapak Ibu di dalam hidup kita. Coba kita next. Perbandingan antara mencari keduniawian dan mencari Allah sebagai kebutuhan pokok. Ini beda-beda tipis Bapak Ibu.
Cuma bedanya yang satu kelihatan, yang satu nggak kelihatan. Dan sering kali kita itu mengabaikan apa yang nggak kelihatan. Karena kenapa? Loh, orang nggak kelihatan, emang penyertaan Tuhan kita bisa lihat. Emang kalau Tuhan pulihkan kita, kita bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita peka, kita bisa merasakan. Nah, perbandingannya apa? Kenapa kita lebih mengejar yang kelihatan? Karena kita bisa lihat, kita tahu, oh tujuannya saya mau ini, keinginan saya tuh begini. Padahal kalau kita mengabaikan yang nggak kelihatan, itu damage atau dampaknya itu besar banget. Jangan sampai tunggu kita udah sakit dulu, kita udah mengalami ini itu dulu baru, oh iya Tuhan benar Tuhan. Jangan sampai seperti itu dulu Bapak Ibu. Nah, kita mesti buka mata kita lebar-lebar. Pencarian yang sejati dan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup ini adalah mengutamakan Allah. Jadi ketika kita menyadari dan menghidupi bahwa Allah adalah yang terutama dalam hidup kita, kita pasti akan dikuatkan dan dimampukan Bapak Ibu. Itu secara otomatis. Kenapa terkadang kita bisa merasa tidak mampu? Padahal tadi saya bilang kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan. Tapi kenapa terkadang kita merasa kok nggak mampu ya, kok lelah ya, kok capek ya? Ini Tuhan ada gak sih? Tandanya apa? Berarti kita bisa berpikir kalau bisa jadi kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bisa jadi kita sedang tidak mengandalkan Tuhan, kita udah lepasin Tuhan nih. Capek lelah itu terjadi karena apa? Karena kita coba berpikir untuk mengusahakan ini sendiri, menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa Tuhan. Alhasil capek. Karena kenapa? Kemampuan manusia ada batasnya. Kalau sumber itu diputus, kemampuan manusia ada batasnya. Dalam kita mengasihi sesama juga sama. Dalam kita menangani segala macam sesuatu pun sama. Bapak Ibu. Pernah kita lihat teman kita ribut sama sahabat kita ribut sama pasangan suami istri kita ribut sama sahabat-sahabat kita, sama pacar kita. Kalau misalkan kasihnya itu menggunakan kekuatan kita sendiri, nggak akan kuat. Yang istri bisa bilang, udah kamu tidur aja di luar, jangan masuk kamar, diusir suaminya. Atau kalau teman mengkhianati kita gitu loh. Kita balas dia 12 kali lipat sama kayak murid Tuhan Yesus, ada 12 kali. Atau enggak kita sama pasangan kita, aduh, ngapain sih minta maaf sih? Egonya tinggi. Orang dia yang salah kok. Saya kasih tahu dia nggak mau denger ya dia yang salah. Kenapa harus saya yang minta maaf? Tapi kan kadang kita bergumul di situ karena kenapa? Roh Kudus itu mendorong kita. Untuk apa? Kamu minta maaf, kamu yang duluan. Kenapa? Kamu yang jadi contoh. Yang dirubah kan siapa? Kita, bukan orang lain. Kalau Tuhan pakai orang lain, otomatis dia akan bergerak. Nggak perlu kita yang harus urus-urus pekerjaannya Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Nah. Sekali lagi saya mau bilang, kalau kita dimampukan karena sang sumber itu, yang adalah kasih itu sendiri, mengalir terus dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Jadi sekarang kita udah tahu nih, mengapa Allah harus menjadi prioritas kita yang utama dalam kehidupan kita. Karena Allah yang adalah sang sumber itu, dia yang memiliki segala-galanya. Dan keberhasilan, pencapaian, ide-ide kita harus sadari itu timbul dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Mencari Allah juga membantu kita untuk menentukan tujuan hidup kita yang sejati. Kita bisa lihat orang dunia itu kalau misalkan, aduh nggak tahu ya mau gede mau jadi apa. Coba kita dekat sama Tuhan, Tuhan kira-kira saya mau jadi apa ya? Tuhan tuh sudah mempersiapkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk kita Bapak Ibu. Kita punya track, kita punya tujuan yang jelas. Nah di dalam kita mengutamakan Allah juga, kita juga akan terhindar dari sesuatu hal yang salah. Kayak pergaulan-pergaulan dunia, kita bisa batasi itu, kita bisa blok itu. Nah mencari Allah juga membantu kita membangun relasi yang intim sama dia. Ingat kekristenan itu berbicara mengenai relasi Bapak Ibu, bukan soal keagamaan aja. Lalu apakah efek samping dari kita mengabaikan Allah? Wah efek sampingnya berat. Kehidupan menjadi tidak seimbang atau kita jadi berantakan, kita jadi complang sebelah. Karena kenapa? Kita mengutamakan sesuatu hal yang bisa dilihat tadi, sedangkan yang tidak kelihatan tadi, kita menganggap itu udah nggak ada. Tapi kalau kenapa-napa baru kita cari. Nah, kita juga menjadi terjebak dalam keserakahan dan kesia-siaan, menghalalkan segala macam cara untuk mencapai suatu tujuan itu. Kesia-siaannya apa? Kesia-siaannya itu, kita gampang terikut tren. Kayak tadi, TikTok, gini-gini kan. Terus apa lagi? Halo, ya yang kayak gitu. Nah prioritas yang salah dalam hidup kita dapat menyebabkan hubungan yang hancur.
dengan sesama kita dan dengan Tuhan Bapak Ibu. Saya boleh mengundang WL Singer untuk maju ke depan dulu untuk mempersiapkan musik. Di akhir khotbah saya ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengambil sebuah komitmen. Sehingga di awal tahun 2024 ini, kita sama-sama bisa memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam hal ini kita akan menemukan keselarasan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kedamaian sejati, berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Mengutamakan Allah sebagai kebutuhan pokok dalam hidup kita adalah kunci untuk hidup yang berkenan di hadapan Allah. Memprioritaskan Allah artinya kita mau menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kita menjadi kitab yang terbuka agar orang bisa melihat kita. Sebelum kita menawarkan Alkitab, orang sudah membaca Alkitab dulu. Bayangkan kalau kita ngelihat orang dunia, kita langsung bilang, Pak mau baca Alkitab gak? Alkitab itu akan ditolak langsung. Tapi kalau mereka sudah melihat Yesus di dalam diri kita menjadi kitab yang terbuka, orang lihat, gak perlu kita melihat Matius, Markus, gak perlu. Dia bisa melihat tulisan-tulisan kitab itu di dalam diri kita. Dari mata turun ke hati Bapak Ibu. Dari hati mereka akan bertemu dengan Yesus. Namanya encounter. Setelah dia encounter, kita serahkan Alkitab, dia bisa tolak gak? Enggak. Dia akan terima, dia akan baca, dia akan menggali, dia akan haus dengan kebenaran firman Tuhan. Di slide yang terakhir, jangan lagi dikuasai oleh kondisi atau emosi sesaat. Keputusan yang salah akan menyebabkan malapetaka. Tetapi keputusan yang dari Allah akan memerdekakan kita Bapak Ibu. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang Ibu Gembala untuk menutup dalam doa. Terima kasih buat Saudara Prancis yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Ya, adik, ada baiknya kita berdoa. Ya. Semua diberkati. Ya, inilah hasil daripada doa-doa saudara. Mereka kembali ke kandang atau ke tempat semula, ke rumah sendiri. Dalam masa liburan, mereka masih dalam mengikuti studi di Malang. Besar harapan kita, beliau akan menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya ya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Saudara Prancis. Luar biasa, jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini atau siang hari ini, kiranya menjadi bekal untuk kami menghadapi tahun 2024 ini. Kami harus terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau kami mengutamakan Tuhan, maka kami akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau kami berjumpa dengan Tuhan, kami pun juga akan berjumpa dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang akan memenuhi segala kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dengan pengurapan baru. Tuhan terus akan memakai dimanapun dan kapanpun melayani. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sangat diberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Kita akan menaikkan pujian. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk pada perjamuan kudus. Dihapuskan dosaku, Bapak Jamal akan maju ke depan. hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini minggu pertama di awal tahun 2024 ini, saudara dan saya dan kita semua diberi kesempatan oleh Tuhan mengambil kembali perjamuan kudus ini. Mengingatkan kepada kita hanya darah Yesus yang sanggup, yang memberikan kepada kita keselamatan, yang sanggup menguduskan, menyucikan kita dan menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Hanya darah Yesus. Tidak ada satupun yang dapat melakukan itu untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengimani bersama-sama berkat ini adalah untuk kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah tangan saudara di mana saudara sedang memegang roti. Di situ ada tulisan ayat firman Tuhan. Saudara baca terlebih dahulu. Setelah itu ingat dan kita akan mengambil perjamuan kudus ini. Dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dengan sorak-sorai yang berasal daripada Roh Kudus. Hati kami memuji Tuhan karena saat ini Tuhan, kami boleh kembali diingatkan oleh Tuhan tentang kasih pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Tentang keselamatan yang kekal yang Kau berikan bagi kami. Tentang kehidupan yang tidak akan menuju kepada kebinasaan, tetapi kehidupan yang kekal. Dahulu Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu mari kita terima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Awal tahun ini Tuhan, kami menerima perjamuan kudus ini didasari dengan hati mengasihi Tuhan dan juga sesama. Kiranya kuasa berkat Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di sekarang Tuhan di tangan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara renungkan. Saudara sudah mengambil perjamuan kudus ini. Saudara bukan anak-anak sembarangan, bukan anak-anak gampangan. Saudara adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Allah. Kita mempunyai Bapa di surga begitu memperhatikan, peduli dalam kehidupan kita. Bersyukurlah untuk semuanya ini. Tetaplah melekat dengan Dia, utamakan Dia dalam hidupmu, maka semuanya akan datang kepada hidupmu sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Bukan hanya itu, saudara akan terus giat melayani, giat bekerja oleh karena ada kuasa Tuhan menyertai hidupmu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya, haleluya. Kita
kita menaikkan pujian, setelah itu kita menaikkan syukur kita kepada Allah. Haleluya. Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidup. Sucilah hidupku Allah. Hanya oleh darah Yesus, darah Tuhanku, sumber Setelah saudara dan saya disucikan oleh darah Yesus, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tuhan mau kita meloncat dan maju terus mengikuti Dia, sehingga kita boleh mengalami firman Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak akan ditinggalkan sendiri. Ada kuasa Tuhan menyertai hidupmu. Ada Tuhan menyertai hidupku. Ada kuasa Tuhan menolong, menopang kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Darah Yesus sudah menyatu dalam kehidupan kami. Tubuh Kristus sudah menyatu dalam kehidupan kami. Di dalam hidup ini ada kuasa darah Yesus. Dalam hidup ini ada kuasa bilur Yesus. Oleh sebab itu kami berjalan di dalam kekuatan kuasa Allah. Kami dibawa, dibangun oleh Tuhan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Menjadi saksi-saksi Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengimani apa yang kami ucapkan, kami katakan, terjadilah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about you. Katakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace upon. Dengan bangkit berdiri saya mengajak kita semua untuk naikkan pujian ini. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu. Saya mengundang kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Namanya terima kasih
awal tahun 2024 ini. Kita masing-masing di hadapan Tuhan. Setelah mendengar firman Allah, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam hal apa saudara berterima kasih kepada Tuhan? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Bisakah saudara dan saya di awal tahun ini juga berterima kasih? Untuk apa yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang ini? Sebelum kita menghadapi, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena ada kuasa Tuhan menyertai kami, ada berkat Tuhan menyertai kami, ada perlindungan Tuhan menyertai kami, ada kekuatan baru daripada Tuhan menyertai kami. Kita naikkan pujian ini, setelah itu saya minta kepada Tuhan nanti, agar Tuhan mengurapi kita semua. Di awal tahun ini kita terima urapan daripada Allah. Apapun yang akan kita hadapi, kita tetap kuat, tegar. Bahkan kita akan mengalami kemenangan, keberkatan daripada Tuhan. Naikkan pujian ini. Nanti saya dan kita sama-sama berdoa. Mohon pengurapan daripada Allah. Kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu hidupku sekarang. Ku memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kiranya pengurapan kuasa Tuhan turun atas kami semua. Kami mengalami keberkatan Allah. Kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami jambahan Allah. Kami mengalami tuntunan Tuhan. Keluarga kami diberkati oleh Allah. Kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kami diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kuasa Allah dari tempat tinggi turun atas kami semua. Kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami. Kemenangan daripada Yesus Kristus membuat kami mampu, membuat kami berbahagia, memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu hidupku sekarang. Kan memuji-Mu selamanya. Hidupku sekarang. Kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami memuji-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami menarik kuasa Allah. Dengan segala kerendahan hati kami berjalan bersama Allah. Dengan segala kerendahan hati kami mengimani. Kami tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan menopang keluarga kami. Ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya yang sekolah diberkati oleh Tuhan, yang kuliah juga diberkati oleh Tuhan. Yang bekerja diberkati oleh Tuhan, yang berusaha diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saya minta dengan hormat Rafika dan Prancis akan maju ke depan. Saudara Allah
arahkan tangan saudara bagi mereka. Mereka akan tanggal 12 akan kembali ke Malang mengikuti studi di sana. Kiranya mereka di sana terus dipersiapkan oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan berkenan di mata Tuhan. Arahkan tangan saudara ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, hanya doa yang mengiringi kepergian mereka mempersiapkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. Doa daripada kami jemaat Fajar Baru, kiranya panggilan Tuhan terus diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus bagi Prancis dan juga bagi Rafika. Kami tidak mengerti, kami tidak tahu, tapi satu hal yang kami tahu, mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Doa kami menyertai mereka, perhatian kami menyertai mereka, kerinduan kami mereka terus dibawa oleh Tuhan mengenal dan mengenal Engkau, mengenal akan kuasa-Mu yang besar, mengenal akan janji-Mu, firman Allah yang hidup. Kiranya hidup mereka dituntun oleh Roh-Mu, oleh firman-Mu, sehingga mereka di sana mengikuti belajar, mengikuti apapun yang diajarkan oleh dosen-dosen menjadi berkat buat mereka berdua. Bahkan mempersiapkan mereka menjadi hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat keluarga mereka, kami berdoa. Belum percaya kepada Tuhan tapi mengizinkan anaknya untuk kuliah, mengikuti studi di sana. Tuhan, ini adalah anugerah. Tuhan kuatkan Prancis. Sekalipun orang tua belum mengenal Engkau, tapi Tuhan tahu kebutuhan, keperluan Prancis. Dalam nama Yesus, orang tuanya adalah Allah sendiri. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, karena Engkau sudah pegang dia. Demikian juga Tuhan Rafika, Tuhan tolong dia menjadi seorang pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Doa kami, harapan kami, Tuhan, inilah ya Allah yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami lepas mereka dengan doa. Mereka akan berangkat ke Malang, mengikuti studi lagi di sana dengan penuh sukacita. Oleh karena ada doa, oleh karena ada kuasa, oleh karena ada firman-Mu menjadi suluh dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. WL Singer, pemain musik, semuanya Tuhan, Asia Multimedia sudah Engkau berkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menikmati berkat Tuhan di rumah Tuhan di awal tahun ini. Angkatlah sekarang kedua tangan-Mu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Arahkan mata iman-Mu kepada Allah-Mu. Arahkan pikiran dan hati-Mu kepada Allah. Dan imani setiap kata ucapan firman Allah itu akan menjadi berkat dalam hidupmu. Terjadilah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau di tahun 2024 ini mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kelihatan ini sepele, tapi ini penting. Ini sangat dibutuhkan oleh Tuhan dalam hidupmu. Jikalau engkau mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatunya tangan Tuhanlah yang melakukan terbaik untukmu. Engkau diberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.